Shalom dan selamat pagi, jemaat terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuki ibadah lebih lanjut, mari kita bersama-sama membacakan visi misi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Visi: menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi, melengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform dan kritis, berkemampuan mengembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi: 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Saat teduh. Angkatlah hatimu kepada Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita semua. Dan menyertaimu juga. Hanya Yesus Sang Anak Domba Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak menerima kemuliaan dan hormat. Mari kita bersama-sama pujikan lagu Worthy of Worship medley, Worthy is the Lamb. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 11, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sebagai orang berdosa selayaknya mendapatkan hukuman,
Namun oleh karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita, maka kita diselamatkan dari belenggu-belenggu dosa. Mari kita mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kita dengan memujikan lagu Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami oleh karena kesombongan dan keangkuhan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, oleh karena kekerasan hati kami ketika tidak melakukan apa yang Kau perintahkan. Biarlah suara-Mu yang lembut senantiasa memanggil kami untuk datang padamu dan menemukan rahmat, mendapatkan kelepasan dari jeratan dosa yang mengikat, mendapatkan kelegaan dan sukacita oleh karena pengampunan yang Kau beri. Roh Kudus, Roh Pengampun, sertai kami. Kiranya Kau kobarkan hati kami, bakar jiwa kami dengan kasih-Mu. Utus kami ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi-Mu. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk hidup dalam jalan-Mu dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita
dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari kita bersama-sama bacakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Mazmur 119 ayat 97. 1, 2, 3. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sesuai dengan tema besar kita pada semester ini, di mana kita meyakini dan mengakui otoritas Alkitab yang mengandung kebenaran dan layak untuk menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kita. Untuk itu, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Ku Tahu Alkitab Sungguh Benar, bait 1, 2, dan yang keempat. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah sepanjang abad dan segala zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini kita akan masuki dalam doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa bagi masa depan Indonesia secara khusus pada tahun 2023, di mana para pakar ekonomi mengatakan kalau 2023 merupakan tahun yang kelam oleh karena terjadinya resesi ekonomi. Kita berdoa supaya setiap warga Indonesia bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun 2023. Kita juga berdoa supaya kiranya Tuhan menyertai dan senantiasa menyertai bangsa Indonesia. Yang pertama. Dan yang kedua, kita juga berdoa untuk curah hujan yang akhir-akhir ini cukup tinggi sehingga menyebabkan
banjir maupun puting beliung di beberapa tempat. Kita berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan curah cuaca yang baik, supaya kiranya banjir ataupun puting beliung maupun bencana alam yang lain tidak terjadi. Itu pokok doa kedua. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membuka suara. Bapa kami yang surga, bersyukur padamu mendengarkan doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk Indonesia, secara khusus pada tahun 2023 nanti, di mana kami tahu ada beberapa pakar menyebutkan kalau 2023 nanti akan terjadi resesi ekonomi. Tuhan, kami berdoa supaya setiap warga Indonesia bisa mempersiapkan diri, memperlengkapi diri supaya mereka bisa menghadapi tahun 2023. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Engkau sendiri tetap menyertai, tangan-Mu sendiri yang senantiasa menopang bangsa Indonesia kami, Tuhan. Terlebih juga kami menyerahkan untuk curah hujan yang akhir-akhir ini cukup tinggi, sehingga beberapa minggu lalu kami tahu beberapa kejadian bencana banjir di Sidoarjo, puting beliung di Sidoarjo maupun bencana alam yang lain. Kami menyerahkan, kami berdoa untuk cuaca supaya kiranya memberikan cuaca yang baik, curah hujan yang baik, sehingga bencana alam apapun itu tidak terjadi lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Markus Domingus Leredewa. Kepada hambanya kami persilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan yang penuh kasih dan rahmat kepada kami, yang telah menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, meneguhkan iman kami selalu dengan Roh-Mu dan firman-Mu. Dan biarlah di tengah waktu saat ini Tuhan bicara kepada kami. Lihat bagian kitab suci yang akan kami baca dan renungkan. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, bimbinglah kami ke dalam kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami semua. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, dari ayatnya yang ke-15, 16, 17 di pasalnya yang ketiga. Surat Timotius yang kedua, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya mencoba pada hari ini, saya kira saya katakan kepada teman-teman saya yang ikut dalam kelas berkhotbah dan mengajar dalam masa kini, ini adalah khotbah saya yang pertama mungkin yang akan saya sampaikan dengan cara yang kita pelajari sama-sama di dalam kelas itu. Dan saya coba sebaik mungkin untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya coba akan mendekati proses renungan kita hari ini dan menyampaikannya secara naratif dari perspektifnya Timotius yang menerima surat ini. Nama Timotius saya sudah tahu sejak lama. Sejak saya mulai baca, sudah bisa membaca. Di rumah saya itu ada 2 buku Alkitab, cerita Alkitab, karangannya Anne de Vries, PL dan PB. Jadi itu buku setelah saya bisa membaca, sering saya baca. Jadi nama itu ada di sana. Lalu membaca kitab suci, saya juga ketemu lagi nama ini. Nah, saya sudah kira sudah begitu lama.
Dan yang menarik begini, sekalipun nama itu sudah saya kenal lama, tapi itu hanya sekedar nama. Saya tidak terlalu kenal orang ini. Bahkan waktu membaca 2 surat yang ditulis dengan namanya dia, yang ditulis oleh Paulus kepada orang ini, nama ini, saya kira kalau saya cek diri saya sekarang, saya lebih banyak membaca Paulus di situ daripada membaca Timotius. Sekalipun surat itu ditulis dengan namanya. Dan juga nama itu kan tersebar, ya, bertebaran di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tapi itu lagi, saya lebih banyak fokus kepada Rasul Paulus yang menulis surat itu dan tidak perhatikan baik-baik orang yang namanya Timotius ini. Nah, beberapa tahun yang lalu saya baru mengerti dan sadar bahwa sekalipun Paulus ini memberikan banyak sekali pengajaran pastoral di dalam surat-suratnya, tetapi sebenarnya Rasul Paulus itu tidak persis sama dengan para pendeta, penginjil, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja hari ini. Rasul Paulus itu sebenarnya kalau kita pakai lagu yang populer itu sebenarnya nggak sebanding dengan para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Ya, tidak seperti kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Sebenarnya Rasul Paulus itu tidak pernah tinggal lama banget di sebuah jemaat, nggak pernah. Catatan yang paling lama yang diberikan kepada kita oleh Alkitab tentang Rasul Paulus, itu dia hanya tinggal paling lama 3 tahun di dalam suatu jemaat yang kebetulan juga berhubungan dengan Timotius nantinya, yaitu jemaat Efesus. Itu adalah jemaat yang paling lama dia tinggal. Jemaat lain yang agak sedikit lama adalah jemaat Korintus. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul itu dia tinggal di situ 1 tahun 6 bulan. Ditulis seperti itu. Nah, selebihnya apa? Selebihnya dibuat Rasul Paulus itu sebenarnya adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain, tinggal di satu tempat ke tempat lain, ya, datang ke sini sebentar, geser ke sebelah sana. Jadi dia itu sebenarnya kalau kita mau bicara dalam konteks sejarah para pendeta yang melayani di dalam gereja, itu lebih tepat disebut sebagai itinerant preacher, pengkhotbah yang berkeliling. Dan itu adalah gambaran para pendeta yang dominan di dalam gereja Metodis pada sekitar abad ke-18-19. Saudara bisa baca dalam tulisan yang saya buat, yang bukunya sedang diproses untuk diterbitkan belakangan ini. Selebihnya begitu dia. Nah, Rasul Paulus itu enggak lama di gereja. Jadi kalau mau dibandingkan bagaimana melayani jemaat secara maksimal, mestinya enggak terlalu sebanding. Di antara dosen-dosen STT Aletheia ini bahkan ada yang sudah ada di sini sebelum saya masuk tahun 1992 di STT Aletheia. Panjang sekali. Rasul Paulus tidak pernah selama ini mendidik melayani dalam satu jemaat. Lalu selanjutnya, kalau kita perhatikan suratnya Paulus, ada banyak nama yang kita temukan. Ya, dia sebut ada banyak nama, khususnya di surat Roma, di surat Kolose, itu nama-nama paling banyak dia sebut di sana. Tapi saya kira itu hanya segelintir saja dari nama-nama orang Kristen yang ada di dalam gereja mula-mula pada zaman itu. Dan masih ada ratusan, ribuan nama lain mungkin yang tidak diketahui oleh Rasul Paulus. Tidak seperti para pendeta hamba Tuhan yang bekerja melayani di gereja itu hafal semua sebagian besar nama anggota gerejanya. Rasul Paulus tidak begitu. Dan saudara dikasih tahu, memang orang-orang di gereja mula-mula pasti kenal siapa Paulus. Orang seperti dia itu saya kira jarang bisa luput dari radar perhatian orang. Tetapi kembali saudara kasih Tuhan, dia mungkin tidak banyak kenal orang yang kenal dia, orang yang tahu dia. Jadi karena itu saya dikasih Tuhan, saya pikir kalau kita ingin belajar lebih jauh bagaimana melayani Tuhan sebaik-baiknya di dalam jemaat, meskipun kita perhatikan pengajarannya dia, kita mungkin juga perlu meneliti lebih dalam orang-orang yang menerima surat-suratnya. Para penatua, para diaken, murid-murid dia seperti Timotius, Titus yang menerima surat dan ditugaskan melayani secara khusus di satu jemaat, mungkin itu adalah figur-figur yang lebih sebanding dengan para pendeta, hamba Tuhan, pelayan yang ada di gereja.
Dan dari mereka saya kira mungkin kita bisa belajar lebih banyak. Tetapi memang mempelajari mereka itu tidak segampang kita mempelajari Paulus, karena dia menulis surat-surat itu. Dibutuhkan pembacaan yang sifatnya betul-betul menaruh diri kita di posisi para penerima surat itu dan membaca betul masalahnya, baru kita mungkin bisa selami kira-kira seperti apa dia. Nah, pagi ini dalam rangka berbicara tentang bagaimana kitab suci dalam hidup seorang hamba Tuhan, dalam hidup dan pelayanannya dia di gereja, saya tertarik mengundang Timotius itu untuk bicara kepada kita dan menceritakan kisahnya dia. Nah, kepada saya dia berkisah seperti ini. Dia berkata begini: seperti kamu bisa baca di dalam surat Rasul Paulus kepada saya, dia mengatakan, suratnya yang pertama, kamu pasti tahu bahwa keputusan penempatan saya di jemaat Efesus ini terjadi begitu cepat. Waktu saya dengar itu, ingatan saya langsung meluncur 20-an tahun yang lalu ketika selesai dari STT Aletheia, saya dipanggil untuk ditempatkan di satu jemaat, dan kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, di switch, geser, kamu gak jadi di situ, sekarang ke sini. Saya kasih Tuhan, saya tiba-tiba ingat itu ketika berpikir, mendengar dan menyelami pikiran dia ini. Saya sendiri tidak menduga, kata Timotius kepada saya, bahwa saya akan ditaruh di jemaat Efesus itu. Kenapa? Karena di dalam rencananya Paulus dan teman-teman dengan saya semula gak ada pikiran itu. Kalau kamu baca di dalam Kisah Rasul 19 dan Kisah Rasul 20, dia mengatakan, kamu bisa lihat rencana kami itu adalah pergi ke Yerusalem dan nanti akan melewati daerah Makedonia dan Akaya. Sama sekali tidak ada pikiran bahwa suatu waktu saya akan ditaruh di Efesus. Tetapi kemudian setelah kami berjalan melalui beberapa tempat, jalan terus sampai ke satu kota yang namanya Miletus. Di situ saya rasa Paulus itu merasakan sesuatu yang enggak biasa. Nah, Miletus itu memang jaraknya tidak terlalu jauh dengan Efesus. Jaraknya kira-kira 72 kilo. Ya mungkin barangkali kalau kamu Malang Surabaya, ya seperti itulah, seperti itu, sekitar itu. Dan waktu itu, saya dikasih Tuhan, si Timotius ini berkata, waktu itu ada sesuatu yang tampaknya mengganggu pikiran Paulus. Beberapa waktu sebelum dia tinggalkan Efesus, kamu kan tahu ya, di dalam Kisah Rasul 20 dia bilang, itu ada kerusuhan sosial yang besar di kota itu. Ada kerusuhan sosial. Dan kerusuhan itu dipicu oleh hasutan jahat seorang yang namanya Demetrius. Dia menghasut sekelompok orang yang tergabung di dalam serikat pekerja dan pengusaha kerajinan perak di kota itu untuk menimbulkan huru-hara yang besar di dalam kota itu. Dan tindakannya itu benar-benar awalnya protes para pengrajin dan pengusaha kerajinan perak. Lalu kemudian mereka itu protes dan kemudian melibatkan massa yang begitu besar sampai kacau balau kota itu. Dan semua orang ngeri dengan keadaan itu, takut sekali. Bahkan pimpinan kota itu pun juga sampai ketakutan. Dan kemudian bicara kepada massa itu, hei, hati-hati loh. Kita ini kalau memang ada persoalan kan mestinya bawa ke dewan kota. Dia bilang begitu kepada massa yang sedang bergerak itu. Harusnya itu kalau Demetrius dan teman-temannya punya problem, kita ini kan ada pimpinan di kota, ada pengadilan, ya dia datanglah ke sini, ajukan perkaranya. Jangan bikin kerusuhan begini. Ini kalau begini kita buat, dia bilang kepada massa yang kalap itu, ini kalau kita begini buat, kekaisaran Romawi itu akan datang ke sini dan habisin kita semua. Kira-kira dia mau bilang begitu. Nah, saya tahu, kata Timotius kepada saya waktu itu, bahwa hasutan, kebencian, dan aksi-aksi kekerasan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus kepada orang Kristen itu adalah sesuatu yang menakutkan. Saya beritahu kamu, seorang pemberani sekalipun itu bisa lari terbirit-birit ketika lihat rombongan besar manusia yang marah dan kalap mendatangi dia. Apalagi kalau mereka itu datang dengan kayu, pentung, batu, senjata tajam,
mau membunuh dia. Oh, orang yang berani sekalipun bisa lari ketakutan. Tapi saya mau kasih tahu kamu, sebenarnya bahaya yang dihadapi oleh gereja itu bukan itu yang terbesar. Ada yang jauh lebih besar daripada itu. Kamu mungkin ingat, dia bilang kepada saya, perkataan Tuhan kita, Tuhan Yesus, bahwa di dalam dunia ini musuh-musuh kita itu bisa menyusahkan kita begitu rupa, dan mereka yang membenci, yang punya rasa tidak suka kepada kita, bisa berbuat lebih jauh dengan membunuh kita bahkan. Tapi kamu ingat kan, kata Yesus, bukan itu yang harus ditakuti. Karena sejauh yang bisa mereka kerjakan dan lakukan kepada kita adalah hanya bunuh tubuhmu, bunuh tubuhku, bunuh tubuh kita orang Kristen. Tetapi mereka nggak bisa buat lebih jauh daripada itu. Dan ada bahaya yang lebih besar daripada itu, dia mengatakan. Bahaya apa? Saya tanya. Ajaran palsu. Dia sebut begitu. Ajaran palsu. Kalau kamu ingat pesannya Rasul Paulus kepada penatua di Efesus di dalam Kisah Rasul 20, dia bilang kepada mereka itu, di ayat 29 ayat 30, itu ada ajaran palsu yang dibawa oleh serigala-serigala ganas yang sedang mengintai dan mengancam kehidupan jemaat itu. Itu yang jauh lebih berbahaya. Ajaran palsu itu apa sih? Ajaran palsu itu pengajaran yang salah, berita yang tidak benar, yang memutarbalikan kebenaran. Dalam suratnya Paulus yang pertama kepada saya, kalau kamu baca di dalam pasal 1 ayat 3, dia bilang, di sana dia sebut ajaran palsu itu ajaran yang lain. Ajaran yang diterjemahkan oleh beberapa terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai false doctrines, false teachings, ya. Ajaran yang gak benar, yang membuat orang itu menjadi tersesat, seperti itu. Nah, ajaran-ajaran itu sebenarnya yang jauh lebih berbahaya, karena dia bisa memalingkan orang dari iman kepada Yesus Kristus dan dari kehidupan yang sejalan dengan iman kepada Yesus Kristus ini. Nah, ajaran-ajaran ini, dia bilang, itu adalah ajaran dibawa oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu disebut oleh Rasul Paulus dengan istilah serigala-serigala yang ganas. Kamu ingat kan dia bilang begitu kepada penatua di Efesus, penatua Efesus di Miletus. Serigala-serigala yang ganas. Kamu perhatikan istilah itu. Istilah serigala-serigala yang ganas itu benar-benar istilah yang keras sekali. Itu kan gambaran serigala yang buas, yang lapar. Dan kamu tahu itu seperti serigala itu, kalau sudah seperti itu dia akan total habis-habisan menyerang korbannya sampai mereka itu menyerah dan dimangsa oleh serigala itu. Paulus serius banget itu. Jadi dengan mendengar dengan ini, dia bilang ini serius banget. Dan saya memberitahu kamu, dia bilang, cepat atau lambat gerejamu atau jemaatmu akan menghadapi pengaruh, akan menghadapi ajaran-ajaran sesat. Dan ini jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya dari para pembenci, para penghasut, para pembunuh, para perusuh, orang-orang yang datang mau rusakin gereja, bakar gereja, bahkan yang bunuh orang Kristen. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena ajaran palsu, ajaran sesat ini, ajaran yang lain ini, itu bisa mengarahkan orang ke jalan yang lain, arah yang lain, sambil dia percaya bahwa dia sedang jalan di jalan yang benar itu. Kamu bisa bayangin gak dia bilang gitu? Itu kan betul-betul membuat orang itu seperti tersihir gitulah. Dia mengatakan gitu. Orang sampai nggak tahu bahwa dia sebenarnya sedang ada di jalan yang salah. Dia sedang menuju arah yang salah. Dan di jalan yang salah itu dia akan jauh dari iman kepada Yesus Kristus. Dan kamu tahu kan, tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Kalau dia sampai menyimpang dari iman kepada Yesus Kristus, mau selamat pakai apa dia? Nah, Paulus waktu itu kelihatannya merasa ada bahaya serius yang sedang mengancam jemaat Efesus. Dan itu sebabnya mengapa penatua Efesus itu dipanggil. Jalannya jauh loh, 4 hari kira-kira itu pulang balik itu. 4 hari, panggil mereka datang dan ditunggu oleh Paulus di situ. Dan kemudian dia bicara